Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil asya. Ahmadu wasyukuru ala taradufin na'ma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu likulli da'in dawa wa likulli ailatin syifa. Saat ini saya membahas kata mutiara hikam yang ke-40. Ini ke-40 membahas tentang tahliyah wa takholi. Pertama masuk tarekat itu takholi, ada pembersihan. Yang selanjutnya tahali, di format ulang. Dan yang terakhir baru tajalli. Ini membahas tentang takholi dan tahali. Tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hajaba angka minal uyub. Perhatianmu, penelitianmu kepada sesuatu yang batin yang ada di dalam dirimu yang berupa cacat-cacat batin itu lebih baik daripada penelitianmu, perhatianmu kepada sesuatu yang terhijab dari hal-hal gaib. At-tasawwuf ila ihtimam bi wa tatallu ilahu. At-tasawwuf di sini diartikan perhatian, memperhatikan sesuatu atau melihat suatu hal, meneliti suatu hal. Tasawwuf wa ka'ayyuhal insan ila ma batana fika minal uyub kal hasad wal ghibir wa hubbil jah wa riyasah wa hamir rizki wa khawfil fakri wa talabil khususiyah wa ghairu dzalika minal uyub wal bahsi anha wa yasa'i bi takhallusi minha afdalu min tasawwufika ila ma hajaba angka minal ghuyub kal itila ala asraril ibad. Jadi perhatian kita, penglihatan kita, penelitian kita kepada sesuatu yang batin yang ada dalam diri kita yang berupa sifat-sifat jelek, cacat, sifat-sifat yang bisa merusak amal kita seperti dengki, hasad, hasud, dengki, kibir, sombong, hubil jah, cinta mendapat posisi kedudukan, warasiasati, senang menjadi pemimpin, wahamir rezeki, prihatin terhadap masalah rezeki, wa khaufil fakri, dan takut fakir, wa talabil khususiyah, dan mencari keistimewaan, mencari keajaiban yang ada dalam diri kita, mencari karomah dan lain sebagainya. Itu merupakan aib dalam diri kita. Membahas tentangnya, berusaha untuk selamat dari itu semuanya, itu lebih utama daripada perhatian membahas sesuatu yang terhijab dari kita, hal-hal yang gaib seperti melihat rahasia orang lain. Nah, itu lebih baik meneliti sifat-sifat yang jelek yang menjadikan amal kita cacat, perbuatan kita cacat, hati kita cacat, itu daripada membahas hal gaib. Wa ma yati bil al-qadru min waqa'il mustaqbilah, dan lebih baik daripada kita membahas takdir Allah, apa yang akan terjadi, bisa menerawang ke depan. Nanti bisa menerawang ke depan itu
kita mempunyai hal seperti itu, lebih utama kita mampu meneliti sifat-sifat muhlikah yang merusak amal kita dalam diri kita daripada melihat seperti itu. Wakal itilai ala surori wa midhi tauhid qabla ahliyahi lahu. Juga seperti melihat rahasia tauhid yang rumit-rumit padahal belum nyampe di makomnya. Li'anna tasawwufaka ila ma batona minal uyubi sababun fi hayati qalbika. Kenapa seperti itu kalau lebih utama? Karena alasannya jadi meneliti sifat aib yang ada dalam diri kita itu bisa menjadikan sebab kolbu kita menjadi hidup atau kotoran-kotoran yang dalam kolbu kita dibersihkan, maka kolbu kita akan menjadi hidup. Kaca, pengilon, ada kotorannya, kalau sudah kita bersihkan akan menjadi mengkilap. Wa hayatu qalbika sababun fil hayati daimati wan naimil muqim. Terus kalau hati kita hidup, koco pengilon kita bisa buat ngoco, jelas, maka hal-hal lain jelas di dalam kolbu kita itu menjadikan sangu bagi kita untuk hidup yang selama-lamanya. Wana imil mukim, dan nikmat yang tetap ada, yaitu rohani itu tidak ada matinya walaupun fisiknya mati. Kalau rohaninya sudah bagus, ya akan hidup selamanya. Wal itila'u alal uyubi innama huwa fudul wa qad yakunu sababan fi halak nafsi. Dan meneliti, melihat hal-hal gaib itu hanya bersifat nggak penting, sekunder saja, nggak urgent. Bisa jadi itu adalah menyebabkan kerusakan kita dengan kita mengetahui hal-hal gaib terus dikira sudah dekat dengan Tuhan, pangkatnya tinggi karena bisa menerawang hal-hal gaib. Itu kadang bisa merusak diri kita, katisofiha bil kibri wa ruyatil maziyah alana, seperti kita akan merasa aku hebat, gemede kalau bisa seperti itu, bisa meneropong hal gaib, meneropong hal-hal di masa akan datang, dan kemudian menganggap diri kita ini berbeda dengan orang lain, lebih utama dari orang lain, punya keistimewaan dari manusia lainnya. Nah itulah akan merusak hati kita. Waqat yakunu sababan fi halakin nafsi, itu tadi. Wasayatil lisah man ittala ala asrul ibad walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah kana ittila'uhu fitnah alaihi wasababan ya jurul al-wabal alaihi. Syekh menyatakan barang siapa yang bisa melihat rahasia-rahasia hamba yang lain tetapi tidak berakhlak dengan akhlak rahmat dari Tuhan, maka penglihatannya bisa menjadikan fitnah baginya dan menjadikan sebab itu yang bisa menarik pada bahaya baginya. Wa'alam anal uyub salah satun, dan aib itu tadi kan bahas aib diri kita. Itu ada 3 hal. Uyubun nafsi pertama,
aib tentang nafsu. Wa uyubul qalbi, yang kedua aib kolbu. Wa uyubur ruhi, yang ketiga aib roh. Fa uyubun nafsi, jadi cacatnya aib nafsu itu ta'al lukuha bisyahwatil jismaniyah taibil akli al masyari wal malabis wal maraqib wal masakin wal malake wa syabahadzalika. Dan yang pertama adalah aibnya nafsu. Itu apa? Ya, yaitu yang terkait dengan syahwat jisim, keinginan jisim, seperti makanan yang enak, minuman yang nikmat, minuman yang seger, pakaian yang bagus, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, dan hubungan suami istri, pengen punya istri cantik, begitu sing laki-laki berkeinginan untuk punya suami yang ganteng. Itu semuanya merupakan syahwat jisim. Lah itu nggak bisa hilang dari diri kita, itu harus dikendorkan. Yang kedua, wa yubul qalbi, aibnya hati. Ta'alluquhu bisawatil qalbiyah kahubil jah wariyasah wal izzi wal kibri wal hasad wal hikti wa hubil mangzilah wal khususiyah wa syabadzalika mimma ya'ti insyaallah fi awsabil basyariyah. Yang kedua, aibnya hati. Aibnya hati itu apa? Yaitu yang terkait dengan bagian-bagian batin. Contoh, yang terkait dengan syahwat hati. Contoh, kubulja, cinta kedudukan, senang menjadi pemimpin, menjadi senang mendapatkan jabatan, senang mendapat keagungan, senang dimulyakno wong, senang disanjung orang, kibir, sombong, hasad, dengki, hikdu. Jadi hikdu itu senangnya dalam hati itu membahas kejelekan orang lain, merasa diri kita lah yang terbaik. Wa hubil mangzilah, suka kedudukan, wal khususiyah, suka punyai keistimewaan, aku bisa meneropong, bisa terbang di langit dan seterusnya, suka. Lah itu merupakan aib hati. Belajar ilmu taurekot, ilmu tasawuf biar mendapat karomah, mendapat ilmu yang luar biasa sehingga dihormati manusia, itu aib hati. Hati-hati di sini. Makanya belajar di sini tidak boleh ada terbersit niat sedikit pun yang seperti itu. Wasyabadali kemayat insyaallah, dan lain-lain yang akan dibahas nanti dalam bahasan tersendiri. Yang ketiga, aibnya ruh. Aibnya ruh itu apa? Ta'alluqha bil hududil batiniyah, yaitu yang tergantung terkait dengan bagian batin. Katolabil karomat wal makomat, contoh mencari karomah, mencari makom, wal gusur wal khur. Jadi supaya belajar ilmu torekot, ilmu hakikat, mendapat makom yang tinggi di sisi Tuhan, mendapat karomat, itu aib ruh. Makanya belajar di ilmu ini hanya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu hal-hal seperti itu tidak diinginkan. Wal kusur, mendapat gedung yang baik nanti di akhirat. Wal khur, mendapat bidadari, wa ghairi dzalika minal harf, dan lain sebagainya. Fatasawwuful murid ila syai'in min dzalika kulli qatihun fi ubudiyati. Jadi perhatian murid kepada itu semuanya itu menjadikan ubudiyahnya cacat, ubudiyahnya tidak bersih. Man'un lahu minal qiyami wa huqi rubbiyah,
dan bisa mencegahnya, menghalanginya, menguranginya nilai dalam melaksanakan hak-hak ketuhanan. Pasti galuhu bil bahsi min uyubihi an nafsaniyah wal qalbiyah war ruhaniyah, dan tersibukkan untuk membahas itu termasuk aib nafsu, aib yang bersifat hati, dan aib yang bersifat ruh. Wa yasa'yuhu fit tathhiri min jami dzalika aula min tasawwufi ila mahajabanhu min ilmil ghuyubi kama taqaddama. Karenanya berusaha untuk mensucikan dari semuanya aib-aib itu, aib kolbu, aib nafsu, aib ruh, itu lebih utama daripada tersibukkan ngurusi sesuatu yang terhijab dari alam gaib. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pejalan rohani. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.